Hai, kembali lagi bersama dengan saya. Kita akan mulai kembali tutorial Photoshop kita. So, hari ini kita akan membuat brosur untuk promosi properti. Kita buka Photoshop kita. Adobe Photoshop. Kebetulan saya sudah menggunakan Adobe Photoshop 2021. Oke. Kita tunggu sampai terbuka. Lalu kita create new. Lalu kita akan buat dengan ukuran A4. Anda juga bisa membukanya di bagian print, lalu cari yang A4. Ya, A4 itu ukurannya 210 kali 297 mm dengan DPI 300 ya. Seperti itu ya. Bisa langsung di-create saja. Oke. Di sini saya menggunakan workspace Essential ya, Essential. Lalu saya menampilkan rulersnya untuk membantu saya di dalam membuat desain. Saya butuh untuk garis bantu supaya lebih mudah. Kalau di tempat Anda belum ada rulersnya, Anda bisa di bagian view lalu klik rulers atau Command atau Control R. Kalau di Windows dia menggunakan Control R ya. Oke. Lalu saya menggunakan persen ya. Ini rulersnya di klik kanan, arahkan kursor ke situ, lalu Anda bisa pilih satuannya apa di rulers tersebut. Biasanya saya taruh di 50 untuk tahu garis tengahnya mana. Lalu kira-kira di sini lah ya. Oke. 30 supaya tahu ya, 30. Oke. Nah, sekarang setelah kanvas kita jadi, kita akan mulai desain kita. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat data. Kira-kira tulisan-tulisan apa saja yang akan saya masukkan di brosur tersebut ya. Anda bisa karang sendiri nanti. Ini contoh saja. Lalu saya juga sudah menyiapkan warna. Kira-kira warna-warna apa aja yang saya gunakan. Seperti itu. Oke, jadi kita siapkan warnanya dulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi saya sudah punya tone warna yang mau saya gunakan. Seperti itu ya. Tapi kita buat dari awal aja. Kita delete ini, delete grupnya. Dia ada di bagian swatches. Ya, kira-kira bisa di view bagian window swatches. Anda bisa pilih swatches, nanti akan muncul. Dan kita bisa bikin grupnya. Saya akan buat grupnya untuk brosur properti gitu aja ya. Properti. Klik OK. Lalu kita add warnanya. Untuk add warna juga bisa menggunakan tools-toolsnya ya. Sebentar, saya kehilangan tool saya. Tools, dimana ke tool saya? Kenapa tidak muncul? Oh, tools. Nah, saya butuh tools ini. Oke. Kita bisa koleksi swatches kita ya. Kita bisa. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke sini, klik. Terus kita cari warnanya. Warnanya di mana? Tadi saya sudah siapin. Nanti saya jelaskan kenapa saya pilih warna-warna ini. Ctrl C atau Command C, kemudian Ctrl V di sini, warna biru tua, add to swatches. Oke, ya muncul satu. Lalu kita mau tambah lagi, ini di stop aja kelamaan. Lalu warna yang kedua, kita tambahkan lagi. Add to swatches. Oke, terus selanjutnya
kita add lagi warna ketiga, kemudian warna keempat. Add to swatches. Oke. Warna kelima. Salah ya. Harusnya yang ini. 24, 222. Kita cek. Oh, benar. Kenapa cuma 4? Ada yang salah kah? 35, 334. Kita cek ya. Kita cek. Lagi. Ini dia. Oke. Oke, ini bedanya apa ya? Saya kok sama ya? Bentar, apakah ada kesalahan, saudara-saudara? Oke, nanti kita lihat ya. Oke, kita bisa mulai. Oh, kenapa saya perlu buat swatches ini? Untuk memudahkan saya waktu desain ini, jadi salah satu workflow-nya ya saat kita mau membuat desain. Yang kedua adalah mempersiapkan gambar yang dibutuhkan untuk desain tersebut. Jadi saya sudah persiapkan gambar juga. Saya sudah mempersiapkan gambar untuk mendukung desain saya. Nanti ada sekitar 4 gambar ya. Oke, langsung kita mulai. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang saya akan memasukkan gambar utamanya. Gambar utamanya. Gimana caranya? Klik bagian file ini. Kemudian, kita ke layer dulu. Kita buka ini gemboknya, diklik 2 kali, di OK. Nah, lalu akan muncul Flash Embedded. Ya, jadi kalau Anda buat layer pertama, gemboknya masih ada, diklik 2 kali aja, kemudian hilangkan gemboknya. Kayak tadi, ini sekarang sudah nggak ada gemboknya ya. Oke, file, Flash Embedded. Saya sudah punya 4 gambar, 00 sampai 03. Kita masukkan gambar utamanya. Nah, ini adalah gambar utama yang akan saya gunakan. Karena kita akan buat brosur properti, saya menggunakan gambar rumah, bukan gambar mobil. Karena kita mau tinggalnya di rumah, bukan di mobil. Gitu ya. Oke, lalu ini gambar utama yang mau saya pakai. Oke, kira-kira di sini. Lalu apa yang mau saya lakukan sekarang? Yang mau saya lakukan adalah kita akan potong gambar ini. Saya tidak akan memakai semua, tapi sebagian dari gambar ini aja, sebagian besar ya. Oke, jadi mau diapain nih gambarnya? Kita mau buat, nggak mau ada kotak gini, tapi ada efek-efek garis miringnya ya. Oke, gimana cara potongnya? Cara potongnya adalah menggunakan pen tools. Atau saya akan menggunakan masking ya, supaya kita bisa kembalikan lagi apa yang terhapus. Masking dulu, baru kita pakai pen tools. Kita pakai pen tool, kita mau potong gambar ini. Saya rasa gambarnya kurang, sudah pas ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita turunkan garis bantunya segini, lalu kita akan potong miring. Kita butuh garis bantu di bagian bawah, kira-kira segini. Oke, garis bantu ini akan membantu kita saat memotong gambar. Oke, sekarang saya akan menggunakan pen tool. Kita klik di sini, lalu klik di sudut bawah ini. Oke, ada garis miring ya. Lalu kita klik sembarang aja yang memenuhi gambar tersebut. Oke, bagian yang tergaris ini semua akan saya hapus. Bagaimana caranya? Kita klik di pad, lalu tekan Ctrl, lalu klik kiri workpad ini. Nah, garis akan berubah menjadi kedip-kedip.
Lalu kita bisa menggunakan penghapus eraser. Ini eraser. Eraser, perhatikan di sini harus warna putih ya. Di sini harus warna putih untuk bisa menghapus bagian ini. Kenapa harus warna putih? Karena kenapa kalau kita rubah warnanya ke hitam ini, kita tukar, dia akan membalikan gambarnya. Ya, jadi kita pakai yang putih untuk menghapus. Dia prinsipnya kebalikan dengan pen tools. Kita juga bisa menggunakan pen tools. Ini bukan pen tools ya, ini apa? Brush tool. Brush tool. Kita besarin brushnya. Brush ini kebalikan prinsipnya. Kalau dia warnanya putih, maka dia akan memunculkan gambar yang sudah kita hapus. Kalau dia warnanya hitam, dia akan menghapus. Kebalikan prinsipnya. Gitu ya. Tapi saya lebih suka menggunakan eraser. Karena konsep dari eraser itu kan menghapus ya. Jadi biar nggak bingung. Oke, gambarnya kita buat miring seperti ini. Lalu, apa lagi? Setelah kita buat gambarnya miring, kita sekarang mau membuat footer ya, footer elemen untuk kakinya ya, supaya lebih bagus. Mungkin di sini garis bantunya, lalu di sini. Oke, saya akan menggunakan tools rectangle. Kita cek ya, di sini ya, rectangle tools. Kita mau buat kotak. Nah, warnanya kita mau buat warna ini, hitam. Hitamnya nggak hitam pekat ya, tapi ada abu-abunya. Oke, lalu kita nggak pingin dia kotak seperti ini, kita mau buat seperti di atas. Kita bisa gunakan transform, Ctrl T atau Command T. Lalu Anda tekan Ctrl untuk menarik salah satu cornernya. Ya, tekan Command atau Ctrl untuk menarik salah satu sisinya. Seperti itu. Kalau tidak Anda tekan, misalnya saya balikan gini ya. Anda tarik seperti ini, dia akan membesar atau mengecil. Resize ya. Sedangkan kita mau transform. Ya, kita balikin lagi kayak tadi. Control. Lihat kursornya udah berubah jadi segitiga putih gini, lalu tarik. Nah, udah ya. Oke, saya nggak perlu garis bantu lagi, kita sembunyikan dulu. Kita tidak menghapus garis bantu ini, tapi kita mau sembunyikan di Command H atau Ctrl H. Oh iya, untuk shortcut ini atau fungsi-fungsi yang saya lakukan ini sudah ada di tutorial sebelumnya ya. Kalau Anda merasa tutorial ini terlalu cepat, Anda bisa mengikuti tutorial yang sebelumnya dulu. Tutorial yang tentang membuat flyer. Oke, selanjutnya apa yang mau saya buat? Yang mau saya buat selanjutnya adalah elemen untuk head title-nya dan juga untuk menaruh gambar interiornya. Oke, sekarang saya akan menggunakan rectangle tool lagi. Tapi garis bantunya saya memunculkan. Kita munculkan lagi ya. Kenapa tadi dimatiin ya? Oke. Kita kira-kira tarik di sini sampai ke bawah sini. Sampai ke 50 kayaknya. Cukup ya, 50. Nah, sampai sini lah. Iya. Lalu kita mau kasih warna biru. Kenapa saya pilih warna biru ini? Karena warna biru, Anda lihat di gambar ini, warna biru cukup dominan. Biru muda sampai ke biru tua. Jadi saya ambil yang warna yang masuk di elemen ini, supaya selaras desain kita. Seperti itu. Oke. Lalu kita tekan Ctrl, ada segitiga putih, kursornya berubah ya. Lalu kita miringkan seperti ini. Oke. Saya mau
samakan dengan kemiringan dari sudut rumah ini. Seperti itu. Oke, kita pindah ke kursor biasa dulu. Kalau kita mau rubah-rubah jaraknya. Seperti ini. Oke, kita kurang naik. Oke, selesai. Selanjutnya kita mau buat rectangle lagi untuk bawahnya. Kita mau memasukkan gambar interior ya. Oke. Warnanya saya kasih kuning aja. Kuning muda. Untuk mewakili warna kuning di rumah ini ya. Bisa lebih tua dikit juga bisa. Oke, seperti ini. Saya rasa cukup oke ya. Kita hilangkan garis bantunya. Saya nggak mau ada ininya. Jaraknya. Kita buat seperti ini. Lalu stroke-nya kita hilangin aja ya. Kita nggak pakai stroke. Ini kan terlihat garis tipis hitam. Saya nggak mau pakai stroke. Kita hilangkan. Oke. Apakah yang biru ada stroke-nya? Nggak ada. Oke. Kita zoom dulu. Kita cek. Ini gambarnya belum sama. Cara tercepat untuk menyamakan kedua gambar ini adalah coba kita lihat toolnya ya. Saya lupa ada caranya sebenarnya supaya kita samakan sudut-sudut dari lebar dari gambar tersebut. Oke, karena saya lupa, kita pakai cara lain ya. Kita gunakan cara biasa aja. Sorry, saya mau samakan yang di bawah ini. Oke. Harusnya udah. Oh, yang kiri belum ya. Kita zoom lagi deh. Kurang sedikit sebenarnya. Set. Oke. Ya, anggap sama ya. Lalu apa yang mau kita lakukan? Ini adalah basic dari desain yang mau kita buat ya. Semua sudah, tinggal memasukkan keterangan dari hal-hal yang dibutuhkan untuk desain tersebut. Oke, tapi sebelumnya saya biasakan untuk bikin folder-folder di layer supaya saya mudah manage-nya. Misalnya seperti ini. Foundation ini adalah gambar ini. Oke, lalu saya akan buat folder namanya ini saya hapus ya, salah ya. Saya mau folder di luar namanya head title. Di dalam folder ini nanti saya akan menaruh head title untuk brosur tersebut. Oke, Anda lihat di gambar sekarang ya. Ini gambar birunya berada di bawah dari gambar ini. Anda perlu tahu prinsip layer, yang paling atas adalah gambar yang atas. Ya, karena gambar ini di atasnya warna biru, maka dia berada di atas. Jadi kita perlu geser ke bawah. Nah, udah kembali lagi seperti tadi. Head title, lalu subtitle, lalu footer. Oke. Seperti saya bilang tadi, saya sudah membuat keterangan-keterangan yang akan saya masukkan di brosur saya. Ini adalah head title-nya. Oke, kita langsung masukkan aja ya. Saya mau buat Konoha. Konoha Palace ya. Konoha Palace. Kita Ctrl C atau Command C ya kalau di Mac. Konoha Palace. Terlalu besar hurufnya.
Saya klik layer ini, saya kecilkan hurufnya 24. Oke, warnanya saya kasih putih dulu. Hitam dulu ya, biar nggak bingung. Oke. Hitam dulu. Konoha Palace. Ini kalau kita lihat jarak antar kalimatnya terlalu besar ya. Caranya gimana ngaturnya? Caranya adalah kita klik layarnya 2 kali, klik, lalu kita ambil di sini. Kita cari yang paragraf, karakter udah betul, lalu kita kecilkan 24. Nah, itu ya. Oke, lalu kita buat lagi teksnya tipe 200 mm persegi. Ctrl V. Oke. Selanjutnya DP hanya 150 juta. DP hanya 150 juta. Wah, murah banget. Nah, itu sering kita dengar di TikTok ya, saudara-saudara ya. Oke, untuk sementara kita masukkan dulu aja yang diperlukan, data-data yang diperlukan. Ini sudah. Lalu ini kita masukkan juga. Sekarang kita mau buat paragraf. Paragraf itu caranya adalah tools T ini. Kita klik, tahan, tarik. Nah, akan menjadi sebuah paragraf. Ini kita delete aja isi bawaan defaultnya. Kita ganti dengan yang kita mau. Oke, Ctrl A, kita rubah hurufnya menjadi 12. Ini juga 12. Ya, kita atur. Coba kita munculkan garis bantu. Coba kita munculkan garis bantu dulu ya. Garis bantu kira-kira segini lah. Oke, lalu kita buat paragraf lagi. Paragraf lagi. Kita mau ambil 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita klik ini. Kita paste di sini. Oke. Kita buat satu paragraf lagi. Ini kita masukkan dulu ya. Biar lebih mudah waktu kita menyusunnya. Lebih cepat. Oke, ini kita pisah tadi ya. Ini kita pisah. Ini kita oke. Kita buat head-nya. Tadi belum, fasilitas ini kita belum buat tadi. Kita buat Ctrl V. Fasilitas. Kita sengaja pisah fasilitasnya supaya bisa ngatur yang bawah ini menjadi 2 kolom. Nah, ini adalah tagline-nya. Oke. Lalu ini untuk footer. Untuk footer kita masukkan footernya. Ini kita sebelum kita masukkan footer, ini kita masukkan ke subtitle dulu. Oke, biar satu folder. Kenapa kita grup-grup seperti ini? Supaya kalau kita lagi mau sembunyikan atau hide satu folder, kita bisa sembunyikan. Seperti itu. Misalnya kita mau geser-geser, satu folder bisa geser semua. Jadi lebih mudah. Sekarang kita mau buat footer. Klik di sini. Kita masukkan footernya dulu ya. Kita masukkan footernya.
Ini kenapa muncul ini ya? Gimana cara hilanginnya? Oke, nanti kita cari tahu caranya. Sorry, kita mau paste contact person tadi ya. Contact person. Oh, fontnya berubah. Kita rubah menjadi ban script regular. Oke. Untuk move object, kursor harus dipindah ke sini ya. Atau Anda bisa tekan V di keyboard. V for victory. Oke. Oh, ini hurufnya kita ganti warna apa ya? Kita ganti warna balik ke layar dulu. Kita ganti warna putih aja lah, putih. Oke, balik ke V lagi. Aduh, sorry, kepencet ya. Kita undo, Command C. Oke. Balik ke sini, klik. Oke. Kita buat lagi yang bawah. Lalu kita masukkan lagi hurufnya, kalimatnya yang mau kita masukkan. Lalu ini mengganggu sekali ya. Sangat mengganggu ini. Gimana cara hilanginnya? Clear the send clips. Oke. Supaya nggak mengganggu waktu kita mau paste kalimatnya. Iya, mouse saya disconnect barusan. Oke, lalu apa lagi? Terakhir, ini ada 2. Ini untuk sosial media ya. Sosial media. Loh, masih muncul klipnya. Okake Konoha. Ini kita duplikat aja menggunakan Command C atau Ctrl C. Atau klik kanan, duplikat layer juga bisa. Klik kanan. Mana duplikat layer? Nah, ini duplikat layer. Oke. Sudah ada 2 Okake Konoha-nya. Oke. Sekarang kita Oke, ini sudah, kita sembunyikan dulu ya. Kita sembunyikan dulu. Kita mau memasukkan gambar interiornya. Lupa tadi belum kita masukkan ya. Ada 3 gambar interior. Kita masukkan gambar pertama. Lalu kita masukkan gambar kedua. Ctrl T lagi. Masukkan dulu. Lalu masukkan gambar ketiga. Oke. Nah, ini saya mau mudah dalam menggeser gambar. Kalau saya klik ini, saya mau geser dia, bukan yang bawah. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik auto select. Supaya ketika kita mengarahkan kursor ke gambar yang mau kita ubah, dia yang geser. Seperti ini ya. Oke. Ini kita mau potong gambarnya biar sama dengan yang di bawah. Kita potong menggunakan ini aja. Rectangle Marquee Tool. Nah, ini saya akan ajarkan satu. Ini saya akan potong ya. Tapi ketika saya delete, dia nggak terpotong. Could not complete your request because the smart object is not directly editable.
Ini kita harus klik kanan, lalu rasterize layer. Baru kita bisa delete. Lihat ya, ini layer 1, ini gambar layer ini gambar 01, ini gambar 01. Nah, dah. Untuk menghilangkan garis putus-putus ini Ctrl D. Balik ke kursornya, move tool atau V. Lalu kita masukkan gambarnya. Kita atur sekarang gambarnya biar lebih rapi. Nah, di sini kalau Anda merasa kurang besar, Anda bisa klik di gambarnya, ketiga gambar itu. Klik kedua menggunakan command, klik command atau control, klik lagi, terus command atau control T, kita besarin. Kalau Anda merasa gambarnya kurang besar. Segini misalnya ya. Segini. Oke, ini kita besarin dikit. Rectangle-nya ya. Oke, kita hilangkan garis bantunya. Oke, saya rasa udah lumayan ya. Oke, selesai. Lalu kita grouping aja. Interior. Itu ya salah satu cara untuk grouping dengan cepat. Tadi saya klik 3 gambar itu, lalu saya buat folder, dia langsung masuk ke folder tersebut. Oke, sekarang kita keluarkan head title dulu. Head titles, kita mau mengatur head titlesnya. Pertama, ini kita kasih warna putih. Oke. Lalu kita mau besarkan aja. Oke. Playlist-nya kita mau besarkan sesuai dengan lebar Konoha-nya. Terlalu besar ya. 35 mungkin. Atau 32. Bagaimana dengan 32? 33 mungkin. 33 ya. Oke. Lalu tipe 200 mm persegi, meter ya. Meter. Mana ada rumah milimeter. Rumah semut ya. Oke. Ini meter perseginya kita mau rubah. Kita bisa menggunakan ini. Nah. Oke. Oke, lalu TP hanya 150 juta. TP hanya 150 juta. Kita akan menggunakan warna kuning, orange. Kita kecilkan aja DP-nya. Kita taruh di center. Oke, nah saya mau cek apakah ketiga ini center atau tidak. Kita blok semua ini menggunakan tadi control atau command, klik, lalu Anda bisa langsung ke bawah pakai shift, klik. Nah, taruh center. Dah, dia center ya. Tipe 200 meter perseginya terlalu besar, kita kecilkan lagi aja.
Kita senterkan kembali. Oke. Lalu jarak antar barisnya, TP hanya 150 juta. Ini kita kecilkan aja. Nah, seperti ini. Lalu kita arahkan ke bawah. Tipe 200-nya kita naikkan. Lalu kita akan kasih garis untuk mempercantik. Nah, kita kasih warna putih. Ini stroke-nya dihilangkan. Oke, garisnya kita atur di mana garisnya? Rectangle ini ya. Garis. Kita taruh sini. Oke, kita cek apakah sudah center. Kita blok semua lalu kita centerkan. Oke, saya rasa head title kita udah selesai, udah cakep. Sekarang ke subtitle. Nah, subtitle ini kita mau atur lagi. Fasilitas, lokasi ya, lokasi. Kita buat lokasi ini menjadi besar. Kita kasih 18. Kita kasih warna biru. Oke. Lalu fasilitas juga seperti itu. Kita buat besar 18. Lalu kita kasih warna biru. Oke. Kita atur nanti ya. Terus kita mau kasih ini fasilitas ini masing-masing ada baletnya ya, kayak di Microsoft Word seperti itu ya. Coba kita duplikat aja menggunakan ini ya. Layer ini kita duplikat menggunakan Command J atau klik kanan duplikat. Jadi ada 2. Saya cuma mau ambil ininya aja sih. Ini kita delete aja. Lalu kita masukkan balet. Caranya gimana? Anda bisa pakai ini. Clips. Kita mau cari clips. Cari di huruf apa ya? Apple sih. Oh, Arial mungkin ada. Tidak ada. Saudara-saudara. Kita pakai ini aja. Wingding, biasanya ada wingding. Oke, sorry. Kayaknya harus buka ini deh. Kayaknya kita harus buka Windows. Type panels, Glitch panel. Oh, sudah benar ya. Glitch panel, entire font. Entire font. Kita cari huruf Wingdings, entire font. Lalu kita cari titik. Ini aja ya. Nah, muncul dia. 1. Kita tinggal klik 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 ya. Kita paste saja, copy paste. Bawahnya lagi copy paste. Oke. Kita sudah dapat link. Salah. Ingat ya, itu auto select itu kadang bikin kita lupa, jadi yang ketarik layar lain. Makanya saya seringkali disable auto select. Karena saya mau ke mana tadi? Ini. Ini dia. Oke. Kita mau buat satu lagi yang sebelahnya ya. Sebelahnya kita mau buat 4 aja. Berarti yang terakhir dihapus. Lalu kita geser. Nah, kita sesuaikan dulu ya. Ini full security sampai sini. Kita samakan. Oke. Sudah sama rata di atasnya. Sekarang tinggal menyesuaikan ininya.
Oke. Oke. Nah, sekarang kita ratakan dengan yang lokasi fasilitas. Ini fasilitas, lokasi, kalau klik layer di sini ya, jangan di sini. Lalu mana lagi? Ini yang 6 master bedroom. Oke, kita rata kiri kan. Oh, sorry, 6 master bedroom harusnya nggak usah. Nah, seperti ini. Oke. Saya mau geser sedikit. Oke, sekarang tinggal subtitlenya. Tagline-nya. Konoha Palace, kediaman kebanggaan Hokage sejati. Wow, SpongeBob. Dua-dua aja, dua-dua. Kita atur lagi jarak antar barisnya. 20. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kita atur seperti ini kali ya. Kita munculkan garis bantu, kita buat garis bantu di sini untuk oke. Nah, sekarang footer. Footer tadi sudah kita buat, kita akan mengatur footernya supaya rata kiri semua. Kontak person dan nomor teleponnya kita buat besar supaya kita pakai 18 saja ya. Ini kok geser, undo, control set 18. Ini buat 18. Sekarang warnanya kita buat yang eye catching. Oke. Hokage Konoha. Oke. Yang terakhir adalah kita mau memasukkan sosial media. Hari gini harus ada sosial media. Ya, minta maaf sebelumnya kalau suara saya rada serak ya, karena ini kita buat tutorialnya tadi start jam berapa ya, pagi banget, 5:30, hampir sejam ya, udah sejam ya. Bangun pagi-pagi hanya demi Anda semua. Kurang ganteng apa saya? Ini gambarnya, mana tadi gambarnya? Gambarnya kayak kurang tengah ya, gambar interiornya. Tengahin dikit. Nah, oke. Sembunyikan. Oke, sekarang kita mau apa nih? Kita mau masukkan logo dari sosial media. Ini nanti
gambar-gambarnya Anda cari sendiri di internet ya, saudara-saudara ya, teman-teman ya. Anda bisa cari sendiri di internet, lalu Anda bisa tes untuk buat desain ini. Gambar rumahnya juga Anda bisa cari sendiri ya, karena saya lupa. Ini saya dulu sudah kumpulkan lama, tapi nggak sempat saya buat tutorialnya. Oke, selanjutnya logo Instagram. Tadi saya lupa ngajarin gimana cara merubah warna ya. Blending option, itu caranya dengan klik kanan, blending option, lalu color overlay, lalu diklik color overlay-nya, Anda pilih warnanya. Ini sudah putih ya, sudah putih. Saya mau putih memang. Kita zoom dulu, kita cek. Ya, kira-kira udah mirip lah ya. Oke, sekarang kita mau, ini kita masukkan ke footer. Footer, supaya kita bisa gesernya, salah. Sosial media, kita bisa buat sosial media di sini. Di dalam folder footer kita bisa buat folder lagi. Kalau seandainya kita mau kayak gini, ya kita mau geser cuma sosial medianya aja. Oke. Close, coba kita lihat feed screen. Oke, akhirnya brosur dari promo properti kita sudah jadi. Saatnya kita menjual properti kita. Mudah-mudahan laku keras ya, teman-teman ya. Oke. Sekian tutorial dari saya. Ini adalah jawaban dari teman-teman yang kemarin ingin sekali supaya saya buat tutorial Photoshop lagi. Sekian, semoga tutorial ini bisa membantu Anda untuk mendesain dengan menggunakan Photoshop. Jika Anda suka dengan tutorial ini, Anda bisa subscribe, like, komen, atau share supaya semua orang juga boleh belajar Photoshop dengan gratis. See you di tutorial selanjutnya.